belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, bersama dengan pengurus BPH dan Majelis Pertimbangan GBI, ingin menyatakan bahwa sebagai orang-orang percaya kita tidak perlu takut kepada virus corona, karena kita tahu Tuhan Yesus adalah perlindungan kita, Mazmur 91. Namun di sisi yang lain kita juga harus memperhatikan kebijakan daripada pemerintah untuk segera virus ini bisa dicegah penularannya, yaitu dengan membuat jarak agar kita tidak melakukan pertemuan atau kerumunan orang yang banyak. Karena itulah kami menghimbau untuk daerah yang belum terpapar oleh virus ini, maka bisa dilakukan ibadah tapi memperhatikan SOP kesehatan yang benar-benar harus dijaga. Namun bila sudah masuk dalam daerah potensi penularan tinggi, zona merah, sebaiknya kita menghimbau jemaat untuk beribadah di rumah masing-masing atau melalui live streaming. Sebab ibadah bukan hanya di dalam gedung gereja. Ibadah adalah sikap pribadi kita kepada Tuhan. Dan ingatlah, sebagai gembala, kita juga harus memperhatikan keselamatan daripada jemaat atau orang banyak. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 22 Maret tahun 2020. Tidak seperti biasanya kita beribadah, ya. Kita membatasi diri saat ini dengan pertemuan fisik karena kita harus taat dengan pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan bahwa kita beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Dan hari ini dengan keterbatasan ini, tapi tetap firman Tuhan harus disampaikan kepada saudara semua. Kita harus taat memang kepada pemerintah, karena di dalam Roma 13 ayat 1 dan 2 mengatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mungkin ya seiman kita merasa bahwa kita tidak takut, kita tidak khawatir karena ada Tuhan. Betul, saudara dan saya juga kita tidak takut dan khawatir. Tetapi masalahnya pemerintah sudah mengeluarkan ketentuan bahwa kita menghindari pertemuan dalam ibadah apapun, dalam pertemuan dalam bentuk apapun. Karena kita punya prinsip, gereja kita adalah harus menjadi berkat. Karena kalau kita melawan pemerintah, hukuman akan terjadi atas kita. Dan kedua, kita juga tidak menjadi berkat. Kenapa? Kita menjadi virus carrier. Sekarang ini wabah virus ini sedang mengamuk di mana-mana, sedang terjadi. Bahkan
Hari ini saya sudah mendengar ada 2-3 orang meninggal yang saya kenal sekali itu karena virus. Oleh sebab itu kita tetap berwaspada diri, tetap berjaga-jaga. Ya. Kita memiliki iman betul, tetapi kita juga harus pakai hikmat. Dan kita percaya Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu kita harus menjadi bijak. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada alasan bahwa kita harus ikut pemerintah, juga ikut dengan apa yang sudah dicanangkan oleh gembala kita untuk kita melakukan ibadah seperti ini. Karena saya percaya virus carrier ini harus kita tolak, tetapi kita stay home harus kita jalankan. Kenapa? Dengan cara begitu kita memutuskan mata rantai penyebaran virus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya teringat dengan peristiwa di mana Daud, dia tidak takut dengan bahaya sekalipun. Bahkan dia katakan melewati lembah kekelaman dan bayang-bayang maut sekalipun, ia lewati dan tidak pernah mundur. Karena Daud yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai dia. Ya. Saat Daud menghadapi Goliat yang jauh lebih besar dan menakutkan, di mana semua prajurit Israel yang gagah perkasa sudah tidak ada lagi yang sanggup melawan Goliat. Dan Goliat mentertawakan bangsa Israel yang tak ada satu pun yang tidak berani maju. Bahkan Raja Saul pun bersembunyi menghindar dari Goliat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barulah pada saat semuanya sudah tidak ada yang berani, barulah Daud maju. Ya, Daud maju. Ya, maju karena apa? Dia percaya karena Tuhan menyertai dia dan Tuhan pakai dia untuk melawan musuh. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita boleh tampil, tapi kalau tidak diizinkan oleh Tuhan, jangan kita tampil. Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan segala sesuatu kalau Tuhan berkenan. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud juga begitu. Daud diizinkan Tuhan untuk tampil melawan Goliat karena Daud memang dipakai Tuhan. Ya. Daud pada saat Daud mau menghadapi Goliat, dia mengatakan apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Ya. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarkanlah pemerintah mengurus urusan virus corona. Bagian kita adalah berdoa. Bagian kita adalah intim dengan Tuhan. Bagian kita lakukan bagian kita, yaitu apa? Dengan berdoa, dengan minta kepada Tuhan, biar kita dukung pemerintah ini dengan melalui doa kita. Ya, kita sama-sama di rumah kita terus bangun keimanan dengan Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita percaya Tuhan mengizinkan ya, masalah ini terjadi. Tetapi bukan berarti kita menjadi takut dan khawatir. Tetapi kita lakukan bagian kita, yaitu apa? Berdoa dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan Yesus, Daud pernah mengalami hal yang sama. Ya. Di dalam 2 Samuel 24 ayat 10 sampai 15 dikatakan, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad. Perlihat Daud demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Sampai di sini dulu firman Tuhan. Saya mau jelaskan kepada saudara bahwa Daud pernah melakukan kesalahan. Daud tidak diizinkan untuk tinggi hati di hadapan Tuhan, tetapi Daud melakukannya. Daud tidak diizinkan untuk menghitung orang yang ada padanya, tapi Daud melakukannya. Dia menghitung seluruh jumlah bangsa Israel dan bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan itulah Tuhan tidak berkenan. Dan Daud merasakan hal itu juga. Makanya dia dikatakan apa di ayat yang ke-10 tadi. Kembali, coba kita lihat.
tetapi berdebar-debarlah hati Daud. Nah ini dia. Kalau orang berbuat salah, pasti ada sesuatu yang menghantui dia, merasa bersalah. Makanya di sini katakan Daud hatinya berdebar-debar karena dia tahu bahwa dia sudah salah. Dia mendahului Tuhan. Ya, dikatakan bahwa hatinya berdebar-debar. Ya, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus, saat ini saya percaya jangan pernah mendahului Tuhan. Kalau Tuhan tidak perintahkan untuk melakukan sesuatu, janganlah kita lakukan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus, kita lihat di ayat berikutnya, ayat yang ke-13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Ia berpilihan pertama adalah 3 tahun kelaparan akibat perbuatan Daud yang atas kesombongannya. Maka Tuhan memberikan 3 opsi kehukuman. Yang pertama, 3 tahun kelaparan di negeri itu. Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu? Lihat, opsi yang kedua adalah 3 bulan lamanya Daud harus lari dari musuh-musuhnya, dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya selama 3 bulan. Dan yang ketiga, atau adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah jawaban apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku, artinya kepada Tuhan. Jadi lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke tangan manusia. Ya, Daud menghadapi persoalan yang berat. Dia harus memilih dari 3 opsi yang harus dia pilih. Dia berkata apa? Sangat susah hatiku, biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan kita Allah yang adil. Kita memang melakukan kesalahan, tapi kita harus juga menerima konsekuensinya. Oleh sebab itu, Daud juga sama mengalami hal yang sama. Dia sangat susah hati untuk menentukan apa yang harus dia pilihkan. Dan di ayat berikutnya, di ayat yang 15 dikatakan, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Oh, saudara dikasih Tuhan Yesus, akibat daripada kesombongan Daud, maka akibatnya Daud harus mengalami di mana 70.000 orang harus mati pada zaman itu. Kalau 70.000 orang yang mati, berarti kurang lebih 8 kali situasi yang kita alami sekarang. Dulu sudah dialami oleh bangsa Israel. 70.000 mati oleh karena penyakit sampar. Karena apa? Karena kesalahan Daud, karena kesombongan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kita belajar hari ini, ya, ada 3 macam bahaya. Ada 3 macam bahaya yang kadang-kadang kita harus lewati. Ya. Yang pertama, bahaya hasil dari perbuatan kita sendiri. Yang kedua, bahaya karena ancaman dari pihak tertentu dan diizinkan Tuhan. Dan yang ketiga, bahaya dikarenakan adanya serangan dari luar. Ini yang kita harus cermati. Situasi ini harus kita cermati. Yang mana yang sedang terjadi akhir-akhir ini, bahaya apa ini yang sedang terjadi melanda kita. Kita harus cermati. Ya. Kita tidak bisa sembarangan untuk menentukan dengan atas dasar iman. Yang pertama, bahaya hasil dari perbuatan kita sendiri. Ya, saudara, mungkin kita juga tanpa sadar kita melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Ya, mungkin kalau kita bilang bahaya perceraian, akibat apa? Karena kita sadar kita sudah berkeluarga, sudah beristri, dan kita masih bermain-main di luar. Itu bisa menimbulkan bahaya. Yang kedua, mungkin kita bahaya, kita mencuri, ya, lalu kita menerima konsekuensi, kita harus dihukum. Itu akibat dari perbuatan kita. Ya. Nah, Daud juga pernah mengaku bersalah di hadapan Tuhan.
Kenapa? Iblis berhasil membujuk dia. Dia menghitung jumlah orang-orang yang ada pada dia, yang sebetulnya Tuhan tidak izinkan itu. Ya. Allah tidak senang dengan orang yang sombong. Ya, melalui Nabi Gad, Daud ditegur. Ya, sebab itu dia harus memilih apa yang harus dia terima hukumannya. Dan Daud memilih yang ketiga. Jadi, tetapi apa yang terjadi? Daud bertobat. Lihat saudara, kalau pada saat kita mengalami suatu masalah dan kita sadar karena apa yang terjadi, karena perbuatan kita, baiklah kita cepat sadar dan cepat bertobat. Kalau itu yang Tuhan mau, jangan keraskan hati. Kita segera bertobat dan berbalik dari cara yang salah. Ya. Dan kita menyikapi dengan benar, ya, bahwa sebab itu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan sadar atau tidak, sehingga akibatnya hidup kita dalam bahaya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bahaya yang kedua karena ancaman dari pihak tertentu dan diizinkan Tuhan. Ya. Bahaya yang diizinkan Tuhan ini mungkin bisa terjadi saudara dan saya. Ya. Lalu sama peristiwa seperti saat ini kita alami, mungkin kita bingung apa yang terjadi. Mungkin kita merasa, ya walaupun kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, tetapi kita merasa, oh kita tidak melakukan dosa. Saudara, kita tidak sadar dosa itu seperti apa. Kita tanpa sadar dosa sekecil apapun Tuhan tidak suka. Oleh sebab itu, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi kalau sekarang mengalami masalah, ayo kita introspeksi. Waktunya introspeksi diri. Ya, waktunya untuk kita periksa, adakah kehidupan kita yang salah, yang kita harus perbaiki. Ya. Saat ini saya percaya Tuhan izinkan ini terjadi, melanda bukan hanya Indonesia, dalam dunia semua mengalami. Sudah 170 negara mengalami hal yang sama. Dan saya percaya melalui peristiwa ini ada satu kesatuan, gerakan daripada kesatuan dari bangsa-bangsa ini bangkit semua. Mereka bersatu melawan yang namanya virus corona ini. Sebab itu kita belajar juga untuk melakukan unity. Ya kita sama-sama dari lingkungan yang paling kecil kita unity. Untuk bersama-sama mengingatkan, menegur, menasihatkan. Kalau kita menjalankan kehidupan yang salah, ya kita pelajari perubahan. Mungkin kita saat itu lebih lagi hidup dalam keadaan yang bersih, cuci tangan dan lain-lain, itu pelajaran yang kita harus ikuti. Salah satu hal yang kita pelajari dari peristiwa adalah sesuatu yang baik, positifnya ada. Oleh sebab itu, ayo kita belajar, kita ambil yang baiknya. Nah, kembali kepada yang peristiwa yang bahaya yang ketiga. Bahaya dikarenakan adanya serangan dari luar. Saudara, mungkin bahaya yang dimaksud dengan bahaya yang terjadi dari serangan luar. Mungkin saudara pernah mendengar peristiwa dari Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ya, orang ini, mereka ini sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka orang benar, orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan. Tapi kenapa bahaya itu diizinkan Tuhan untuk menghampiri mereka? Bahkan mereka diancam untuk masukkan ke dapur api. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebagai orang beriman, seorang orang yang benar, Sadrak, Mesah, dan Abednego, dia tidak pernah mundur. Oleh sebab itu, jangan takut dan jangan khawatir. Disinilah yang namanya iman harus dipertaruhkan, saudara. Karena kita sudah hidup benar, kita sudah hidup sungguh-sungguh. Tetapi persoalannya adalah bahaya itu diizinkan Tuhan menghampiri kita. Oleh sebab itu, kita hadapi, kita lawan. Seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego, juga Daniel. Tapi hidup mereka sudah benar. Daniel 3 kali sehari dia bertemu dengan Tuhan. Dia ambil waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Dia udah intim, dia disungguh-sungguh. Tetapi bahaya yang diizinkan. Tetapi lihat pertolongan Tuhan. Mereka, Sadrak, Mesah, dan Abednego, diizinkan masuk dapur api, tapi api tidak pernah menyentuh mereka. Dan mereka keluar dengan selamat. Begitupun dengan Daniel, diizinkan Tuhan masuk ke kandang singa, tetapi apa yang terjadi? Tuhan tolong, dan Daniel selamat. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dan berbicara bahaya, kita lihat, kita analisa apa yang sesungguhnya terjadi sekarang ini.
Apa yang terjadi dengan diri kita? Ya. Oleh sebab itu, introspeksilah. Kesempatan saat ini adalah Tuhan menegur kita. Kalau kita masih ada bagian dari orang-orang yang selamat dari virus ini, berarti Tuhan masih sayang dengan kita. Tuhan masih beri kesempatan untuk kita berubah. Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk melakukan hal yang baik. Gunakan kesempatan itu. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau masih ada dosa, masih ada sesuatu yang salah, kita perbaiki dan kita berbalik dari jalan yang salah. Jadi kita harus dituntut sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, virus corona diizinkan Tuhan terjadi. Ya. Kita sudah diperintahkan oleh gembala sidang kita untuk berpuasa 40 hari. Kita mulai dari tanggal 1 Maret sampai hari ini kita tetap berpuasa. Dan akhir nanti tanggal 9 April. Ya kita tetap kita berpuasa. Jalankan dengan baik dan benar. Di dalam puasa kita ada 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, kita doakan gereja kita. Kita doakan terus. Biar gereja ini dipakai untuk menuai jiwa-jiwa. Dan menjadi berkat. Dan Tuhan terus bawa gereja ini terus untuk kemuliaan nama Dia. Yang kedua, kita berdoa untuk kota dan negara kita. Saat ini, ya semuanya mengalami, hampir semua kota Jakarta ini mengalami yang namanya virus. Bahkan dari waktu ke waktu terus bertambah. Wabahnya seperti sedang mengamuk di mana-mana. Tapi kita percaya melalui doa kita, melalui puasa kita, kita minta kemurahan Tuhan. Biar wabah ini segera berlalu dari kita. Biar kota ini mengalami pemulihan. Biar negara ini juga mengalami pemulihan. Dan negara ini akan pulihkan kembali. Dan wabah ini segera berakhir. Dan kita akan mengalami kemenangan. Yang ketiga, kita doakan ya dunia. Saat ini dunia sedang mengalami yang dilanda sedemikian hebat. Kita juga mendoakan dunia. Biar mereka mengalami juga perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami pemulihan. Saudara, waktunya sudah dekat. Dunia sedang digoncang-goncang. Kita sudah ada di penghujung zaman. Ayo kita tetap melekat dengan Tuhan. Tidak ada waktu lagi. Waktunya sudah semakin dekat. Baiklah kita semakin intim dengan Tuhan. Gereja ini dibangun karena adanya keintiman. Tanpa keintiman, kita tidak mungkin mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat berikutnya. Keintiman. Keintiman adalah kunci keberhasilan hidup saudara dan saya. Keintiman adalah jaminan keselamatan dan perlindungan kita karena Tuhan menyertai kita. Melalui keintiman juga pelayanan kita semakin diteguhkan. Dan melalui keintiman juga kita mendengar suara Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, tidak ada alasan lain. Nomor satu adalah kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Tanpa keintiman semuanya akan menjadi sia-sia. Tuhan rindu dengan kita. Tuhan katakan di mana Dia berada, ingin kita dekat selalu dengan Dia. Di mana aku berada, kau berada. Itu yang Tuhan katakan. Oleh sebab itu, biarlah melalui peristiwa yang sudah kita lihat ini, kita bersyukur kita mengalami hal ini. Kita mau bersyukur Tuhan izinkan kita melihat peristiwa yang begitu besar terjadi melanda dunia. Kita tidak sedang dalam keadaan perang, tetapi kita perang melawan wabah. Di mana-mana semua melawan wabah. Tapi lihat, suatu hari banyak jiwa-jiwa yang akan mengenal Tuhan. Karena melalui peristiwa ini, corona ini, penuaian terjadi di mana. Amin. Jadi yang keintiman ini menjadi penting. Kita lihat ayatnya. Next, kita lihat Lukas 10 ayat 39 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta,
engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tidak ada lagi yang lebih indah, tidak ada lagi yang lebih penting dari hidup kita kecuali duduk di bawah kaki Yesus. Keintiman itu yang Tuhan mau dari kita semua. Kita boleh sibuk dengan pelayanan, kita boleh sibuk melayani Dia, tetapi kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak punya waktu untuk mendengar suara Tuhan, akan semuanya menjadi sia-sia. Sebab itu, duduk di kaki Tuhan seperti Maria yang selalu rindu mendengarkan suara Tuhan. Ya. Di ayat yang 40, yang coba kita mundur sedikit, kita dilihat apa yang terjadi. Ya. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lihat saudara yang kasih Tuhan Yesus, Maria ingin selalu duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Ini dia. Ada keintiman yang dilakukan oleh Maria. Dia selalu mendengar suara Tuhan. Dia selalu rindu. Ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus, saatnya bangun keintiman. Mungkin melalui peristiwa ini kita banyak waktu di rumah, kita banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Mungkin dengan cara itu kita diizinkan melalui proses ini, kita diizinkan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Yang terakhir, coba kita lihat berikutnya. 5 hal menghadapi bahaya. Yang pertama, kita harus taat kepada pemimpin dan pemerintah. Ya saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sudah dikatakan bahwa saatnya kita beribadah di rumah. Kita ikuti. Pemerintah sudah mengatakan, bahkan dari kepala sidang kita mengatakan kita berada di rumah. Tidak mengurangi nilai ibadah kita. Karena rumah Tuhan sesungguhnya adanya di hati kita. Rumah Tuhan sesungguhnya ada di hati. Yang kedua, jangan takut dan khawatir. Ya. Kita mendengar deru di sana sini, wabah di sana sini. Kita boleh waspada, tetapi tidak mengurangi. Jangan pernah merasa takut dan khawatir. Waspada bukan berarti takut dan khawatir. Waspada boleh, tetapi takut dan khawatir itu tidak boleh. Takut dan khawatir bukan dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, waktunya introspeksi diri dan berbalik dari yang salah atau yang jahat. Saatnya kita introspeksi, kita merenung apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya seperti teman saya pagi tadi meninggal, usia masih 40 sampai 50. Kita nggak tahu kapan kita bisa dipanggil. Kita tidak tahu kapan pulang. Kalau kita tidak memiliki waktu untuk memperbaiki, kita menjadi terlambat. Sebab itu, kalau kita masih ada waktu, saatnya kita perbaiki. Kita introspeksi dan kita minta pengampunan dari Tuhan. Kalau kita merasa bersalah, ya kita minta ampun seperti Daud. Daud sudah melakukan hal yang sama. Dia minta pengampunan dan dia bertobat. Tuhan menerima kembali. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus, ikut Tuhan tidak sulit, asal kita mau mendekat dengan Tuhan. Yang keempat, jangan cobai Tuhan kalau kita belum hidup benar. Jangan saudara dikasih Tuhan Yesus. Dalam segala sekarang ini, ya pendeta saja kena, virus corona kena. Ya kita tidak tahu tingkat keimanan kita, kita nggak tahu. Jadi kita jangan pernah, dengan dalam nama Tuhan, firman Tuhan dikatakan bahwa kita hadapi. Saudara yang dikasih Tuhan, jadilah bijaksana. Tetapi kalau Tuhan perintahkan untuk kita melangkah, saudara pasti akan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan menyertai. Daud disertai Tuhan. Yusuf juga disertai Tuhan, tapi hidupnya akan selalu beruntung dan selalu berhasil. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita disertai Tuhan, siapalah lawan kita? Nggak ada. Tapi kita harus yakinkan bahwa Allah menyertai kita. Jangan karena emosi kita, lalu kita harus menghadapi dengan tidak disertai Tuhan. Ya. Yang kelima, bangun keimanan dengan Tuhan. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Di akhir khotbah saya cuma ingat, tekankan bahwa jangan pernah takut dan khawatir.
Jangan pernah juga mencobai Tuhan. Jangan pernah tidak taat kepada pemimpin dan pemerintah, dan bangun keintiman dengan Tuhan. Itu yang utama. Karena dengan keintiman dengan Tuhan, kita mendengar suara Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini, dan sekiranya bisa memberkati saudara dan saya. Tuhan memberkati. Be not dismayed, whate'er betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care